Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman saya yang insya Allah diberkahi Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya akan mengenalkan para rekan-rekan tim saya pada tugas kali ini, yaitu pertama adalah Yandi Wiranto, yang kedua Novel Kurniawan, yang ketiga Sahlan Putra Pratama. Kalian tepuk tangan gitu loh. Kita langsung ke topik kita pada malam ini, yaitu adalah kami membahas soal Google Meeting atau biasa anak-anak zaman now Google Meet. Oke. Google Meet merupakan sebuah aplikasi video conference atau bisa juga disebut sebagai meeting online. Google Meet merupakan salah satu produk buatan Google yang merupakan layanan komunikasi visual yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi Google Meet merupakan salah satu dari dua aplikasi dengan versi terbaru, yang mana versi sebelumnya adalah Google Chat dan Google Hangout. Berikut adalah beberapa perangkat yang bisa menggunakan Google Meet. Yang pertama, untuk dari kalangan komputer bisa digunakan di Windows, MacOS, and Linux. Di smartphone tentu iOS, Windows Phone, and Android. Dan fitur-fitur di Google Meet yaitu yang pertama, bisa bergabung melalui web dan app Android atau iOS. Yang kedua, pengguna dapat membuat jadwal rapat melalui Google Calendar. Ketiga, pengguna dapat berbagi layar untuk presentasi seperti saya sekarang. Ini adalah salah satu fitur dari Google Meet. Yang keempat, pengguna dapat berdiskusi melalui chat. Next, host memiliki akses untuk mengizinkan atau menolak peserta Meet. Keenam, keamanan saat Meet terjamin karena terdapat fitur enskripsi. Bagi yang tidak tahu, enskripsi itu adalah suatu teknologi di mana kalau nggak salah, jadi cuma kita yang tahu, meskipun dari pihak Google pengen tahu, mereka nggak tahu karena ada enskripsi ini. Yang ketujuh, paket G memiliki fitur recording, attendance tracking, retention, and cloud storage lebih besar. Kelebihan dari Google Meet, kemudahan untuk bergabung. Ya, tentu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali, karena teman tinggal kirim link, kita bisa langsung klik, kita tinggal masuk. Kecuali nggak diterima berarti itu agak susah ya. Akses menggunakan akun Google. Ya, akun Google seperti yang saya gunakan sekarang adalah menggunakan akun Gmail dari Unicom. Waktu pertemuan cukup panjang, terhubung ke Google Drive. Namun, ada beberapa kekurangan, yaitu adalah versi gratis tidak support recording. Tidak seperti aplikasi sebelah, mungkin mereka gratis recording. Berbagi layar terasa berat dan lambat. Mungkin tergantung PC dan apanya, tapi nggak tahu, tapi berbagi layar terasa berat dan lambat, tidak dapat mengubah layar background. Perasaan tadi bisa, tapi tiba-tiba nggak bisa. Nah, mungkin ada dari kendala sana, tidak ada Google Meet versi desktop. Mungkin tidak ada, tapi sangat gampang digunakan karena bisa menggunakan web. Awal mula berdirinya Google Meet. Google secara resmi meluncurkan Meet pada Maret 2017, tapi mulai populer pada masa pandemi ini mungkin ya. Layanan ini diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video untuk maksimal 30 peserta yang dideskripsikan sebagai versi Hangouts yang ramah perusahaan. Ini telah diluncurkan dengan aplikasi web, aplikasi Android, dan iOS. Meskipun Google Meet memperkenalkan fitur di atas untuk meningkatkan aplikasi Hangout asli, beberapa fitur Hangout standar tidak digunakan lagi, termasuk melihat peserta dan melakukan chat bersamaan. Jumlah umpan video yang diizinkan pada satu waktu juga dikurangi menjadi 8, sementara hingga 4 umpan dapat ditampilkan dalam tata letak tiles. Dengan memprioritaskan peserta yang terakhir menggunakan mikrofon mereka, selain itu fitur seperti kotak obrolan diubah untuk menghamparkan umpan video daripada menggunakan ukuran yang terakhir agar sesuai. Selama tahun 2020, pandemi COVID-19, pengguna Meet tumbuh dengan faktor 30 antara Januari sampai April 2020 dengan 100 juta pengguna sehari mengakses Meet. Bayangin 100 juta pengguna Meet, 100 juta sehari itu berapa detik? Per detiknya ada berapa orang yang pakai? Nah, gitu nggak tahu, hitung sendiri. Dibandingkan dengan 200 juta pengguna harian untuk Zoom pada minggu terakhir bulan April. Berarti kalau dilihat dari data yang kita dapatkan di sini, pengguna Zoom lebih banyak daripada pengguna Google Meet. Langkah menggunakan Google Meet melalui apps. Pertama, buka aplikasi Google Meet melalui web Google
Chrome. Klik rapat baru, klik create link for later, klik start an instant meeting, kemudian schedule in Google Calendar. Menggunakan Meet melalui Gmail. Ini yang menggunakan Gmail, buka app Gmail atau melalui Google Chrome, klik Meet di pojok kiri bawah melalui PC, klik New Meeting, lalu klik kirim undangan, klik salin undangan, klik bagian melalui email. Ini yang dikatakan berbagi link. Sebelum bergabung, pastikan Anda sudah memberi izin mikrofon dan kamera. Kemudian klik bergabung sekarang. Untuk terakhir, jika udah selesai Meet, bertemu, klik tutup panggilan. Langkah menggunakan Google Meet melalui Google Calendar. Yang pertama, klik Google Calendar, klik tambah tamu, masukkan email yang akan Anda undang, klik simpan, lalu klik kirim. Simple as that. Benchmark penggunaan saat konferensi. Baik Google Hangouts, Meet, atau Zoom pada dasarnya sama-sama alat konferensi video. Bahkan kedua alat itu juga memiliki beberapa fitur serupa. Dari kemampuan untuk bergabung dalam rapat melalui telepon seluler atau menghadiri melalui personal komputer dengan layanan aplikasi web atau sistem Android dan iOS. Untuk menjaga privasi, kedua alat komunikasi itu juga memiliki kemampuan untuk membisukan mikrofon dan mematikan kamera. Tiba-tiba ada yang tak senonoh kan, kita juga nggak suka ya. Namun para penyelenggara atau biasa disebut host lah yang memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas rapat ataupun membisukan mikrofon peserta. Bersamaan lainnya, kedua pihak juga memiliki pilihan untuk aplikasi. Khusus Zoom Media ini memiliki penawaran yang lebih maju. Di antaranya adalah mencegah beberapa orang untuk berbicara pada saat yang sama. Misal dalam pertemuan kelas, ada banyak pertanyaan yang diajukan, maka host bisa memanfaatkan Zoom untuk memberikan kesempatan pada peserta lain. Fitur tambahan. Fitur Zoom lainnya yang layak disebut adalah latar belakang virtual yang kemungkinan Anda untuk mengatur gambar atau video sebagai latar belakang selama rapat. Bahkan ada juga penawaran Touch Up My Appearance yang pada dasarnya adalah fitur yang menghaluskan kulit biar glow up dan membuat Anda terlihat lebih baik untuk pertemuan penting. Hal tersebut berbeda dengan Google Hangouts Meet, di mana alat konferensi itu disebut-sebut tak memiliki spesifikasi khusus, sebab sejak awal Google lebih menekankan pada kesederhanaan. Meski demikian, fitur itu merupakan yang paling dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengadakan pertemuan daring. Kelebihan Google Hangouts Meet. Tetapi ada satu fitur yang nyata-nyata dimiliki Zoom, yaitu text language. Dalam percakapan daring di Google Hangouts akan ada teks percakapan di layar ketika melakukan komunikasi. Namun bahasa yang didukung hanya bahasa Inggris. Bahkan teks juga tak akan muncul jika video itu telah bersifat rekaman. Pilihan paket berbayar. Kedua kompetitor memang memiliki paket berlangganan dengan tambahan kelebihan, utamanya kemampuan merekam. Namun, paket yang ditawarkan Hangouts Meet bisa dibilang lebih mahal dari segi jumlah peserta. Zoom memiliki kapasitas peserta yang lebih besar, di mana paket termahal di Zoom bahkan mampu mendukung pertemuan dengan 500 peserta. Hal itu berbeda dengan paket termahal Google Hangouts yang terbatas hanya pada 250 peserta. Paket Google mulai dari $6 atau Rp94.446 per bulan, kemungkinan sampai 100 orang untuk bergabung dalam rapat. Jumlah itu bisa mencapai 150 untuk paket berikutnya jika berbayar $200 AS per bulan. Sementara paket paling mahal berlaku untuk $25 atau Rp393,525 sebulan dan kemungkinan sampai 250 peserta pertemuan. Zoom menawarkan lebih banyak paket gratis. Hal ini mendukung sampai 100 peserta pertemuan, namun dengan banyak layanan tambahan ada biaya upgrade dari gratisan menjadi $15 per host apabila durasi yang ingin digunakan lebih dari 40 menit. Sebab tarif gratis hanya ada pada rentang waktu itu. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, selesai. Mantap. Selesai.